Jadi berikut adalah video untuk preparasi kelas 3. Model yang kalian dapatkan seperti ini. Jadi di model ini semua giginya masih utuh, masih baik-baik saja. Nanti kita akan mengerjakan di gigi caninus atas. Di gigi caninus atas kita akan preparasi kelas 3. Hasil preparasi kelas 3 yang setelah dipreparasi akan seperti ini. Jadi dia ada karies di proksimal anterior hingga ke palatal, sehingga kalian perlu preparasi menggunakan round burr. Round burr kalian preparasi menembus hingga ke palatal. Tapi yang harus diperhatikan, karies atau kelas 3 ini karena kita masih restorasi, dia tidak terlalu dalam. Jadi jangan sampai kalian preparasi sampai ke tengah. Kalau di tengah ini nanti ada pulpa. Jadi kalian bentuk preparasi seperti ini. Jadi perhatikan ya, bentuk preparasinya seperti ini. Dari arah palatalnya seperti ini. Oke, lakukan preparasi. Setelah kalian mempreparasi kelas 3, berikutnya kita akan membentuk bevel. Bentuk bevel menggunakan burr taper fissure ataupun bisa menggunakan burr cylinder. Kita membuat bevel, miringkan burr. Di seluruh sisi dari preparasi. Setelah bagian buka, kemudian lakukan di bagian palatal. Lakukan juga di area gingival. Kemudian bersihkan menggunakan three-way searing dan juga air. Ini hasil akhir dari preparasi. Jadi kalian setelah preparasi semua telah di bevel. Oke. Ini tadi persiapan untuk model kalian ya. Setelah persiapan untuk model kerjanya, untuk kelas 3 kita memerlukan pertama ada alat standar, harus selalu ada pinset, kaca mulut maupun sonde. Kemudian alat tambal, ada plastis filling, burnisher Y dan burnisher O. Kemudian bahan ada etsa, bonding, komposit, cotton pellet, cotton roll, dental floss karena kita menambal area proksimal. Kemudian micro brush, kita membutuhkan matrix atau celluloid strip untuk gigi proksimal di gigi anterior. Kemudian tadi burr yang kita gunakan untuk preparasi. Kalau kalian lihat burr ini ada yang stripnya biru, ada yang stripnya kuning. Kuning ini memiliki kekasaran yang jauh lebih halus dibandingkan yang biru. Jadi di saat kalian mau preparasi bisa menggunakan burr diamond dengan garis biru, tapi kalau kita hanya ingin mengurangi atau menghaluskan area tertentu, kita bisa menggunakan burr dengan strip yang kuning. Kemudian yang paling utama untuk restorasi anterior adalah alat polesnya. Yang pertama ini disc poles. Disc poles ini memiliki berbagai macam jenis maupun merek. Ada yang seperti ini dari Shofu, kemudian ini dari 3M, ada yang ini lagi disc juga. Kemudian kita bisa menggunakan yang terakhir ini untuk polishingnya. Kesemua alat poles ini membutuhkan pegangan atau mandrilnya. Jadi nanti kalian punya alat poles itu satu mandrilnya atau pegangannya dan juga alat polesnya. Ini salah satu jenis alat poles juga bisa digunakan untuk oklusal maupun anterior yang berbahan dasar rubber. Oke, sekarang kita akan lanjut ke penambalan. Nah, dari kesemua jenis alat poles ini kalian tidak perlu memiliki semua, tapi pilih salah satu. Jadi bisa menggunakan brand yang ini 1, 2, 3 ataupun yang ini. Tapi untuk yang oklusal kalian harus punya yang rubber. Ada yang dari Shofu maupun Enhance dari Dentsply, kalian bisa pilih dari brand manapun, tapi kita butuhnya yang rubber. Setelah selesai preparasi, selanjutnya kita lanjut ke prosedur penambalan. Pertama kita melakukan etsa. Etsa itu
merupakan suatu asam, sehingga di saat kita aplikasikan jangan sampai terkena ke gigi sebelahnya. Jadi aplikasikan matriks di antara gigi yang akan kita restorasi dengan gigi sebelahnya. Kemudian baru aplikasikan ETSA dengan bantuan microbrush ke seluruh permukaan gigi yang kavitasnya yang akan kita restorasi. Ini karena di model ya, jadi agak sulit kita untuk menahan dia. Jadi mungkin kalian bisa saling bantu sama temannya buat nahan matriksnya ya. Kalau sendiri agak susah memang. Setelah kita aplikasikan ke seluruh permukaan gigi yang akan direstorasi, kita tunggu selama 15 detik. Setelah itu kita bilas menggunakan 3-way shearing. Setelah kalian selesai bilas, jangan lupa step berikutnya kita akan menggunakan bonding. Seperti yang tadi, kita pastikan selalu ada matriks di antara gigi tersebut. Setelah kalian bilas, berikutnya kita akan lakukan aplikasi bonding. Pastikan gunakan matriks lagi di antara gigi yang akan kita restorasi. Kemudian kasihkan bonding dengan bantuan sama menggunakan microbrush lagi ya. Aplikasikan dengan menggunakan microbrush. Posisi matriks sehingga tidak akan bergerak ya. Aplikasikan bonding baik di area bukal maupun palatal. Setelah kalian aplikasikan bonding, tunggu sekitar 10 detik, kemudian tiup dengan 3-way shearing. Setelah itu baru kita melakukan penyinaran menggunakan light cure selama 20 detik. Kemudian light cure dari arah palatal, karena tadi kita melakukan bonding di area bukal dan palatal. Jadi dari dua sisi ya, dari bukal juga dan juga dari palatal, selama 20 detik juga. Setelah dilakukan bonding yang pertama, kita lakukan bonding yang kedua. Jadi bonding aplikasikan 2 kali. Sama persis seperti yang pertama, tapi ini untuk kedua kalinya. Tunggu 10 detik, kemudian tiup. Kemudian lakukan penyinaran lagi. Kembali penyinaran dilakukan dari dua sisi, dari arah bukal 20 detik dan juga dari arah palatal 20 detik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penumpatan atau restorasi kelas 3. Kita mulai dari area palatal dulu. Pastikan bahwa matriks kalian ini posisinya sudah menempel ya dengan gigi. Kemudian kita ambil komposit menggunakan plastis filling, baru kita aplikasikan di area palatal. Nanti setelah area palatal akan lanjut ke area bukal, setelah itu baru kita lakukan pemolesan. Untuk restorasi jangan lupa tiap kalian aplikasi, jadi jangan tunggu semua selesai dulu baru kalian sinar ya, tapi setelah aplikasikan satu lapisan kalian sinar dulu, nanti baru tambah lapisan berikutnya kita sinar lagi. Lakukan penyinaran di area palatal. Nah, ini hasil akhir setelah restorasi. Nah, biasanya setelah restorasi kita masih punya sedikit kelebihan-kelebihan seperti ini. Apalagi di bagian palatal dan juga dekat-dekat cervical area yang tadi kita tahan dengan menggunakan matriks. Jadi untuk mengurangi tumpatan-tumpatan berlebih ini, kita bisa menggunakan bur yang memiliki listnya warna ini atau garisnya warna kuning. Jadi kalian gunakan bur ini, lihat, kalian gunakan dengan melayang ya, jangan terlalu menekan, areanya ke sini, dirapikan. Jangan sampai tambalan ini
tidak rata dengan gigi. Jadi kalau kalian lihat dari sini dia rata ya dengan giginya, membentuk kecembungan. Kemudian nanti juga dari palatal kita bur seperti ini menggunakan bur yang ada garis birunya, biru kuningnya ya. Disesuaikan bentuknya yang kita butuhkan. Kalau ini kan kita membutuhkan area ini lebih lancip, jadi kita cari yang ujungnya lebih lancip. Oke, setelah selesai ini proses penumpatan, kita akan lanjut ke pemolesan. Tadi yang seperti disebutkan alat dan bahan, kita bisa memilih salah satunya. Untuk saat ini kita akan menggunakan Super Snap dari Shofu. Kita akan menggunakan yang kasar dulu. Jadi dia punya, tiap brand itu punya pasti dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Kita pakai yang kedua dari kasar dulu karena yang kasarnya lumayan terlalu kencang, apalagi ini untuk di model, jadi saya tidak gunakan yang itu. Kita pasangkan ke mandrilnya, menghaluskan. Lihat ya, ini kan dia disc ya atau lempengan. Nah fungsinya biar dia bisa masuk ke area proksimal. Nah kalian, dan jangan terlalu ditekan ya, dia agak melayang karena dia cukup abrasi. Baru kalian lakukan hal yang sama di area palatal. Nah, jadi nanti tidak ada sisa-sisa dari tambalan yang tajam, dan juga tidak ada yang berlebih. Pastikan untuk selalu melakukan pemolesan ini dalam keadaan agak basah ya, jadi disiram air sedikit. Kenapa? Karena dia menimbulkan panas. Kemudian setelah selesai baru kita ganti ke warna berikutnya hingga sampai yang paling akhir, yang paling halus. Berikutnya kita pakai yang hijau. Kalau yang seperti ini yang kalian lepas ininya ya. Nah, terus kalian ganti. Terus kita pasang lagi ke sini. Kemudian ada yang disebut sebagai polishing strip. Jadi ini tuh mirip ya sama yang tadi. Jadi dia itu alat poles tapi dalam bentuk strip. Buat apa sih? Nah, kenapa selalu ada bagian beningnya? Bagian bening ini adalah bagian yang tidak ada abrasifnya sama sekali. Jadi kalian bisa masukkan ke dalam sini. Nih, kita masukkan dulu ke sela ini, ke sela gigi yang sedang kita restorasi. Nah, jika kalian membutuhkan untuk memoles area proksimalnya, kita bisa menggunakan polishing strip ini. Nah, area yang abrasifnya itu diarahkan ke area tambelan kita. Kemudian kalian gerakan dengan hurufnya itu S, membentuk huruf S. Jadi jangan seperti ini ya. Kalau kalian menggesek seperti ini, kemungkinan kita akan membentuk suatu celah. Jadi kalau yang satu ditarik ke arah distal, maka satu ditarik ke arah mesial. Jadi dia membentuk huruf S. Ataupun sebaliknya, satu ke sebelah sini, satu ke sebelah sini. Ini untuk merapihkan area proksimal. Tapi penggunaan ini tergantung kebutuhan kalian juga ya, membutuhkan menggunakan ini atau tidak. Jika sudah selesai, bisa kalian bersihkan menggunakan P-Laser. Kemudian yang terakhir kita melakukan polishing menggunakan ini namanya merek If Diacom. Kita menggunakan yang merah dulu, yang lebih abrasif, baru yang putih. Fungsinya untuk polishing ya. Jadi dia untuk merah itu sedikit abrasif, masih bisa sedikit mengurangi bahan tambelan. Tapi nanti yang putih itu untuk benar-benar moles, dia mengkilap. Jadi kalau waktu kalian menumpas dan waktu finishingnya itu masih ada geradakan, kalian tidak akan mendapatkan area yang mengkilat gitu. Jadi harus pastikan sampai dia halus.
lakukan di kedua sisi bukal dan palatal. Kemudian kita ganti. Kita lakukan polishing. Ini hasilnya biasanya akan lebih mengkilat tuh kalau di gigi, tapi ini pun udah cukup mengkilat karena ini sebelahnya cuman plastik. Oke. Ya, selesai, tinggal kalian rapikan dan bersihkan menggunakan triwear shear. Hasil akhir dari tumpatan kelas 3.